bahaya. Makanya Allah ngingetin, waqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Ini ayat ini mengejutkan. Wazir jadi masalah besar, ternyata kocar kacir pasukan Rasulullah dipukul mundur oleh pasukan Hawazin. Pukul mundur, berlarian kaum muslimin di perang Hunain. Sampai Rasulullah memanggil dengan sekali teriakan, mana orang-orang yang melakukan Baitul Ridwan? Baitul Ridwan dipanggil lagi, orang-orang melakukan Baitul Ridwan dipanggil lagi, rapat tuh. Ya Rasulullah, kami ada di sebelah Rasulullah, di samping Rasulullah. Dengan pasukan sisa-sisa pasukan Baitul Ridwan, Rasulullah ngantem pasukan Hawazin. Sampai pasukan Hawazin lari ke Taif, kejar ke Taif. Habis. Tapi dengan pasukan sisa pasukan yang ikut Baitul Ridwan, yang lainnya berlari. Kocak kacir pasukan lagi. Karena ini punya Allah ingatkan, waqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Ini jadi bahan evaluasi, refleksi buat semua pejuang yang ada di jalan dakwah. Dan ingatlah, waqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan yang banyak bagi kamu di perang-perang yang kamu lakukan. Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan yang banyak di perang-perang yang kamu lakukan. Diingatin sama Allah ke belakang, di mana sulitnya Badar, di mana sulitnya Uhud, di mana sulitnya Khandaq, tapi Allah berikan kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wa yauma Hunain, kata Allah. Wa yauma Hunain, dan di perang Hunain. Wa in a'jabatkum kasratukum, kamu meninggalkan Allah. Allah ditinggalkan. Kamu unjuk dengan jumlah kamu yang banyak. Itu kan Allah ditinggalin. Padahal kemenangan-kemenangan kemarin itu Allah yang kasih kemenangan. Tiba-tiba ketika jumlah kamu banyak, Allah tinggal. Gitu. Wa yawma Hunain wa in ta'jabukum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Ketika kamu merasa bangga ujub dengan jumlah kamu yang banyak, padahal jumlah yang banyak nggak ada artinya sama sekali buat menang atau kalah, nggak ada artinya. Jadi ketika itu Allah justru ditinggalin, yang dapat kekalahan. Nah ini nggak pernah ada, nggak akan terjadi bagi orang yang senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kemenangan datang, reaksi yang muncul harusnya apa? Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Gitu. Kaum muslimin itu kalau dapat kemenangan itu aja, bertasbih, memuji Allah, dan setelah itu istighfar. Jangan-jangan dalam pertarungan, dalam peperangan ada banyak kehilafan, dalam peperangan ada banyak kesalahan, maka istighfarlah kamu. Sesungguhnya Allah Maha memberitahu. Jadi dua, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan yang kedua bertobat, minta ampun pada Allah. Itu kalau kemenangan datang. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu saksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Apa yang harus dilakukan? Fasabbih. Tawadu. Jauh dari kesombongan, jauh dari arogansi, jauh dari wujud, jauh. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ini baru bisa terjadi kalau seorang dai, pejuang dakwah, takarub kepada Allah. Nggak bisa, enggak. Makanya ini harga mati buat seorang yang berjuang di jalan dakwah, senantiasa takarub kepada Allah. Dan terakhir catatan sedikit, kalau Rasulullah SAW uzlah ke Gua Hira, itu bukan uzlah terus, akhirnya meninggalkan dunia, ninggalin masyarakatnya, ninggalin sosial, ninggalin politik, ninggalin kehidupan dunia, takarub pada Allah, ya, mensucikan diri, mencoba bersih sendiri, suci. Enggak, konsepnya enggak begini. Yang sering terjadi pada sebagian tarekat sufi, saya ada enggak semua, tapi sebagiannya itu kan melakukannya itu uzlah dan enggak kembali lagi, udah tinggalin dunia itu sampai dia mati. Rasulullah enggak, Rasulullah saya uzlah untuk kembali, gitu. Melakukan islah, mustama, islah terhadap masyarakat, bahkan islahul hukumah, mengislah pemerintahan waktu itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi jangan berhenti di uzlah, gitu. Akhirnya uzlah terus. Kalau uzlah yang begini nggak ada konsepnya dalam Islam. Yang ada uzlah untuk kembali, karena dia
menjadi modal dari bagi setiap para duat ila Allah. Ini jangan seperti sebagian tarekat sufia yang akhirnya meninggalkan kehidupan dunia karena mau sepi, takut menghadapi maksiat. Akhirnya menyepi tempat-tempat sepi, dia beribadah, jadi orang suci. Istimewa, nggak istimewa yang begini. Yang begini nggak istimewa, nggak ada tantangan, terus bisa suci, bisa bersih, nggak istimewa. Yang istimewa adalah tinggal di tengah masyarakat jahiliyah, tapi dia tidak jahil, dia tidak jahiliyah. Pasti yang saya katakan, jadilah kamu ikan di laut, ya, airnya boleh asin, tapi ikannya nggak asin. Gitu. Ini yang lebih, ini petarung sejati itu di sini. Kalau bicara petarung, ini petarung sejati, dihadapin tuh masalah, bukan ditinggalin. Kalau ditinggalin terus jadi bersih, nggak istimewa, itu sih biasa. Nggak ada maksiat, nggak ada tantangan, bersih biasa. Seperti juga anak muda pinter, sekolah di tempat pinter jadi pinter, itu sih biasa. Sekolah elit itu kan biasa diseleksi dulu, yang nilainya di 8 ke atas baru masuk, yang 8 ke bawah nggak masuk, terus jadi anak pinter, biasa udah pinter. Nah betul, bodoh masuk bodoh jadi pinter, keluar jadi pinter. Itu yang hebat. Maka Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud budak, tapi keluar dari situ jadi ulama. Zaid bin Haritsah budak, ketika itu kenal Rasulullah, keluar dari madrasah Rasulullah jadi panglima perang, melejit tuh potensinya. Itu yang istimewa. Gitu. Kalau udah pintar jadi pintar itu biasa, tinggal diarahin doang, diasah doang nih. Gitu. Jadi di sini tantangannya. Sehingga ulama-ulama dakwah kemudian mengatakan, jadilah kamu ikan di laut, airnya boleh asin, tapi kamu nggak ikut asin. Tapi ini nggak bersandar dengan maksiat. Ini yang kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit, tapi terus begitu dirongrong dengan penyakitnya. Setan itu menyandra dengan kemaksiatan yang kita lakukan sampai bertambah sakitnya. Kalau sudah begitu bisa jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Jadi tertutup hati, keras. Kalau sudah begitu, anzartahum ablam tunzir, ayo dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan sama aja, mereka nggak akan beriman. Tuh dahsyat benar, dahsyat benar. Karena setan dalam Al-Quran disebut-sebut dengan khutuwat, bahasanya itu khutuwati syaitan, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Apa maknanya? Setan tuh gangguin kita sistematik, terencana, keukur. Gitu, nggak main-main, nggak sembarangan, nggak terukur, terencana, tahap demi tahap sampai terseret dan orang tersandra dengan kemaksiatan yang dilakukan. Kalau maksiat gede sih enggak, yang biasa nyandra tuh maksiat kecil, tapi rajin kita kerjain. Maksiat kecil kita kerjain rajin sampai kita nggak bisa lepas dari maksiat, tersandra dengan kemaksiatan. Dan ini mematikan hati. Jadi sangat penting kemudian recovery hati itu jadi penting. Kenapa? Dia hidup di tengah-tengah kemaksiatan. Nggak mungkin enggak, dia harus recovery hatinya untuk tetap berada di tracknya. Kalaupun dia ingin kembali, dia harus kembali dulu. Rapiin dulu, tata lagi hatinya untuk berada di jalan kebenaran, baru siap hadir lagi di tengah-tengah kemaksiatan untuk memperbaiki masyarakat. Kalau enggak, selesai. Makanya tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini enggak bisa dipikul sama siapa-siapa kecuali umat Muhammad. Umat Muhammad menarik karena kemudian dia akhirnya disebut sebagai kuntum khair ummatin, sebagai umat terbaik, menggantikan dominasi sebelumnya orang-orang Yahudi yang menganggap dia umat terbaik. Dominasi itu tumbang setelah munculnya generasi terbaik Rasulullah dan para sahabat, sehingga turun ayat Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sampai disebut sebagai ukhrijat linnas, kuntum khairu ummatin. Artinya nggak ada sejarah peradaban kemanusiaan umat terbaik kecuali umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang sejarah kehidupan manusia nggak ada, nggak ketemu kecuali umat
Rasulullah SAW. Karena apa? Karena tugasnya yang sangat mulia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayatnya kan begitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Minhumul mu'minun wa aktsarahumul fasiqun. Sampai-sampai istimewa, begitu istimewanya amar ma'ruf nahi munkar itu. Kalau kata Allah, kalau sekiranya ahli kitab mau memikul amanah ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mau memikul amanah ini, khairul lakum. Ahli kitab juga khairul lakum. Jadi umat terbaik. Tapi sayangnya minhumul mu'minun wa aktsarahumul fasiqun. Sedikit dari mereka yang beriman yang memikul tugas ini, dan kebanyakan mereka fasik. Artinya apa? Ahli kitab gak sanggup pegang ini, gak sanggup mikul ini. Sehingga dalam satu riwayat, pendeta Yahudi itu pengingkaran yang terhadap kemaksiatan. Jadi kalau ada orang maksiat itu diingetin, dinasihatin mau pendeta Yahudi, jangan maksiat. Tapi kalau orang yang maksiat nggak mau berhenti maksiat, maka pendeta Yahudi berhenti nasihatin, gitu. Berhenti nasihatin tuh. Terus pada akhirnya beberapa waktu kemudian orang yang pendeta Yahudi sama-sama maksiat dengan ahli maksiat, gitu. Begitu. Itu yang saya katakan, nggak bisa. Kita nggak recover itu nggak bisa. Kita nggak takarub, kita nggak zikir, kita nggak wirid, kita nggak bisa, kita nggak baca Quran, nggak takarub pada Allah, nggak bisa. Kita pasti ngelupur dengan kemaksiatan dan kita masuk dalam kemaksiatan itu sedemikian rupa. Kalau pendeta Nasrani kan? Iya, pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Begitu, kalau nasihatin, kalau nggak mau ya udah gue nggak nasihatin. Pada suatu saat dia bareng-bareng maksiat tuh sama ahli maksiat. Kenapa? Karena tugas luar biasa. Jadi seorang ingin memperjuangkan agama Allah, dia harus recovery, dia harus berbeda dengan orang yang ingin didakwahi. Sehingga nggak ada ungkapan yang kemudian kalau nasihatin orang minum khamr, ya kita harus minum khamr biar bisa disenasib, bisa sama, nanti dia akan terima. Ini konsep dari mana? Ikut dakwah. Ini konsep dari mana? Kalau kita udah sama-sama minum khamr, terus kata orang khamr, lu bedanya sama gua apa? Udah nggak ada bedanya, udah nggak ada istimewanya. Katanya kan kalau bercampur nggak bisa. Iya kan? Jadi di sini ya khasnya. Maka recovery jadi kebutuhan bagi setiap manusia Muslim, apalagi masyarakatnya bukan masyarakat Islam, masyarakatnya nggak Islam banget gitu. Sehingga dia menjadi hajat, jadi kebutuhan bagi diri untuk recovery. Nah, Rasulullah SAW salah satu hikmahnya dalam melakukan recovery untuk menghadapi kejayaan dari kaum, menata kembali hatinya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kebutuhan buat kita. Semua Muslim butuh untuk mereka. Saya tanya. Tadi loh kita selesai dulu. Catat dulu. Lupa udah 2. Catat dulu. Berapa deh? 3 ya? Iya. Yang keempat, takarubnya Rasulullah SAW, ujrahnya Rasulullah SAW itu menjadi modal dalam melakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam ujian dakwah. Karena nanti ke depan ternyata kehidupan Nabi keras gitu. Dari intimidasi, dari teror fisik, teror lisan, sampai bentuk-bentuk penyiksaan, keras kehidupannya. Setelah Rasul diangkat jadi Nabi, Muhammad jadi Nabi, jadi Rasul, maka kehidupan Rasul berubah drastis. Kehidupan Nabi jadi kehidupan yang sangat keras. Dan itu nggak mungkin enggak, kecuali harus punya modal. Modalnya takarub pada Allah, kesiapan untuk menghadapi tantangan, ujian dalam dakwah. Kalau ngomong ujian di teori kayak begini nih, itu aslinya lebih dahsyat dari apa yang kita omongin. Jadi kalau persiapan kita kurang, memang lewat gitu. Terutama bukan hal yang sifatnya penderitaan. Yang dahsyat itu justru yang berupa kenikmatan. Sehingga Rasulullah SAW pernah berkata, aku nggak pernah khawatir kalau umatku diuji dengan kesusahan demi kesusahan. Nggak khawatir Nabi. Yang aku khawatir adalah kalau umatku diuji dengan kenikmatan demi
kenikmatan. Jadi kita ambil pelajaran besar dari Bani Israel. Bani Israel dilaknat sama Allah kenapa? Karena susah, karena menderita, bukan karena kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh mereka sampai mereka kufur nikmat sehingga Allah laknat mereka. Jadi karena kenikmatan gitu. Sehingga ketika Umar bin Khattab menjatuhkan Persia dan Romawi, itu harta Persia dan Romawi dibawa ke Madinah. Kata Umar dengan tongkatnya, jauhkan ini dari aku. Jauhkan ini dari aku. Kenapa? Telah hancur orang-orang sebelum kalian karena ini. Pinggirin pakai tongkat lagi, nggak pakai tangan. Kamu desain nggak? Kayak jijik banget ini. Kalau kita bukan begini. Kalau kita sih bukan kita gini, pakai tongkatnya juga cuma kita masukin ini. Mahkotanya buat kainan saja. Mahkotanya buat kainan. Buat mainan. Siapa sih sahabat? Iya. Lupa namanya. Iya, itu kayak begitu lah.